Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang seorang ratu yang konon katanya bukan sepenuhnya manusia? Konon darah jin mengalir dalam tubuhnya. Kakinya tidak seperti manusia biasa, melainkan seperti kaki kuda atau bahkan seperti keledai. Ibunya berasal dari bangsa jin lautan dan ia menguasai kerajaan paling kaya raya di masa lalu, negeri Saba. Dialah Ratu Bilqis, sosok yang membuat Nabi Sulaiman takjub. Perempuan cerdas, licin dalam diplomasi, tapi menyimpan satu misteri besar yang tak pernah benar-benar terpecahkan. Apakah dia manusia? Apakah dia separuh jin? Atau semuanya hanyalah dongeng? Kisahnya disebut dalam Al-Quran, tapi ada bagian-bagian aneh yang tidak pernah kita dengar dari para ulama. Tidak ada di buku pelajaran, dan tidak semua orang berani membahasnya. Kenapa Bilqis mengangkat gaunnya di depan Nabi Sulaiman? Apa benar Nabi Sulaiman tidak langsung percaya bahwa dia itu manusia? Dan siapa yang menyebarkan kisah bahwa kakinya seperti binatang? Teman-teman, kalau kalian ingin tahu kisah ratu paling misterius dalam sejarah Islam, duduk yang tenang, jangan kemana-mana. Karena yang akan kalian dengar dalam beberapa menit ke depan bukan sekedar cerita. Ini adalah perjalanan menyusuri batas tipis antara wahyu dan mitos, antara tafsir dan dongeng, antara kebenaran dan rekayasa legenda. Selamat datang di kisah yang telah tersembunyi berabad-abad lamanya, kisah Ratu Bilqis, setengah jin atau manusia. Bayangkan sebuah negeri yang sungainya jernih, tanahnya subur, dan rakyatnya hidup makmur tanpa kekurangan. Di balik pegunungan Yaman, terbentang sebuah kerajaan megah bernama Saba, negeri yang dikenal dalam sejarah dan dalam wahyu. Sebuah wilayah strategis yang menguasai jalur dagang antara India, Afrika, dan Arab. Mereka menguasai kemenyan, rempah-rempah, dan kekayaan bumi lainnya. Di tengah kemewahan itu, berdirilah seorang perempuan yang bukan hanya cantik, tapi juga cerdas, bijaksana, dan penuh pertimbangan. Dialah Bilqis, sang penguasa Saba. Ia tidak memerintah dengan kekerasan, tapi dengan kecerdasan dan kelicinan diplomasi. Lalu, bagaimana kisah Bilqis bisa bertemu dengan Nabi Sulaiman? Dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 20-44, kita menemukan sebuah kisah penuh teka-teki. Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi yang juga seorang raja agung, dikaruniai kerajaan yang tak tertandingi dari manusia, jin, bahkan hewan. Tapi suatu hari, ia menyadari bahwa seekor burung hudhud tidak hadir dalam barisan tentaranya. Burung kecil ini rupanya terbang jauh, dan ia membawa kabar besar. Aku telah melihat sesuatu yang belum kau ketahui, ucap hudhud kepada Sulaiman. Aku datang dari negeri Saba, dan aku melihat seorang wanita memerintah mereka. Ia diberi segalanya dan memiliki singgasana yang luar biasa. Bagi Sulaiman, ini bukan sekedar informasi, ini adalah alarm peradaban. Hudhud berkata, mereka menyembah matahari selain Allah. Dan Sulaiman sebagai nabi tidak bisa membiarkan kekafiran merajalela. Tapi dia bukan sekedar menaklukkan dengan pedang, dia ingin menundukkan hati. Maka Sulaiman menulis sebuah surat, dan ia meminta Hudhud untuk menjatuhkannya di istana Bilqis. Surat itu bukan ancaman, tapi penuh keanggunan dan kejelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Bayangkan, seorang ratu menerima surat dari seekor burung, dan surat itu mengklaim kekuasaan Tuhan di langit. Dan disinilah keagungan Bilqis diuji. Ia tidak panik, tidak terburu-buru menyatakan perang. Ia langsung mengumpulkan para petingginya, dan Bilqis bertanya dengan tenang, "Wahai para pembesar, berilah aku pendapat tentang urusan ini." Ia tahu seorang pemimpin tak boleh gegabah. Dan inilah yang membedakan Bilqis dari banyak penguasa lainnya. Ia tidak hanya punya kekuasaan, tapi juga kebijaksanaan. Betapa sedikit pemimpin yang bisa duduk tenang ketika egonya terusik. Hari itu, langit Yaman seperti menahan nafas. Pasukan diplomatik kerajaan Saba bergerak menuju Yerusalem, membawa hadiah-hadiah mewah, emas, batu permata, dan kekayaan negeri selatan. Bilqis tak datang sendiri, tapi di belakangnya ada keraguan, ada kecemasan, karena yang akan ia hadapi bukan raja biasa, tapi seorang nabi yang konon katanya bisa berbicara dengan binatang dan jin. Dan benar saja, saat utusan Bilqis datang, Sulaiman menolak semua hadiah itu. Baginya, hidayah tidak bisa dibeli. Dia, Sulaiman, berkata dengan tegas,
apakah kamu hendak menolong aku dengan harta? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan kepadamu." Tapi Sulaiman belum selesai. Dia ingin membuktikan kekuasaannya dari langit, bukan hanya dari bumi. Sulaiman berkata kepada pengikutnya, "Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Bilqis ke hadapanku sebelum mereka datang tunduk kepadaku?" Maka berdirilah Ifrit dari bangsa jin, salah satu makhluk kuat dari kerajaannya. Ifrit, ia berkata, "Aku akan membawanya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Namun tiba-tiba, seorang hamba Allah yang memiliki ilmu dari kitab, sebagian ulama menyebutnya Asif bin Barkiyah, ia berkata, "Aku bisa membawanya kepada engkau dalam sekejap sebelum engkau mengedipkan mata." Dan dalam detik itu, singgasana megah Ratu Bilqis yang berjarak ratusan kilometer jauhnya di Yaman sudah berdiri di depan Nabi Sulaiman. Inilah mukjizat, inilah kerajaan yang tak ada duanya. Lalu Bilqis pun datang, dan Sulaiman menyambutnya dengan permainan kecerdasan. Ia mengubah tampilan singgasana itu. Kemudian Sulaiman bertanya, "Apakah ini singgasanamu?" Bilqis menjawab, "Seakan-akan itulah dia." Sebuah jawaban diplomatis, cerdas, dan penuh kehati-hatian. Ia tidak menuduh, tidak membantah, tapi ia tahu orang yang mampu memindahkan singgasana dari Yaman ke Yerusalem dalam sekejap mata pasti bukan manusia biasa. Namun, baru satu ujian selesai, datang ujian kedua yang akan mengubah persepsi Sulaiman terhadap Bilqis dan membuat kita semua bertanya, apa yang sebenarnya Sulaiman lihat dari Bilqis? Karena saat Bilqis hendak masuk ke istana Sulaiman, sebuah insiden kecil terjadi, sesuatu yang menjadi dasar dari segala rumor aneh tentang kaki jin Bilqis. Di depan istana Nabi Sulaiman, Bilqis berhenti. Pandangan matanya terpaku pada lantai kaca yang memantulkan cahaya air atau ilusi. Ia kemudian mengangkat ujung gaunnya dan mengangkat kakinya seolah hendak melangkah ke dalam kolam. Tapi itu bukan air, itu adalah kaca bening di atas permukaan air, begitu jernih hingga menyerupai sungai. Dan dalam sekejap, semua mata tertuju pada kakinya. Dan disinilah mitos itu mulai terbentuk. Ada yang berkata, kaki Bilqis terlihat berbulu lebat seperti kaki binatang. Ada pula yang menyebut tumitnya seperti kuku kuda. Sebagian riwayat menyebutnya setengah jin, setengah manusia. Bahkan dalam beberapa manuskrip Arab klasik, diceritakan bahwa Bilqis adalah putri dari pernikahan antara manusia dan jin, dikirim untuk menguasai negeri Saba sebagai bagian dari rencana besar bangsa jin. Inilah sebabnya mengapa banyak ulama berbeda pendapat. Apakah Bilqis manusia sepenuhnya ataukah keturunannya menyimpan rahasia yang lebih tua, lebih gelap dari sekedar nasab biasa. Namun, dalam narasi Al-Quran tidak disebut adanya kaki berbulu, apalagi kaki kuda. Yang disebut adalah reaksi Bilqis yang tertipu oleh lantai kaca. Dan Sulaiman langsung menjelaskan, sesungguhnya ini hanyalah lantai kaca yang dilapisi kaca. Dan disinilah maknanya, Sulaiman ingin menguji kesadaran Bilqis. Apakah ia bisa melihat kebenaran di balik ilusi dunia? Apakah ia mampu membedakan antara air dan kaca, antara kekuasaan dan kebenaran? Dan Bilqis dalam momen yang sangat sunyi itu, ia berucap, "Ya Robku, aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Ia tunduk, bukan karena kalah, tapi karena sadar. Ia tidak sekedar menyerah pada kerajaan Sulaiman, tapi menyerahkan hatinya kepada kebenaran. Tapi, kisah tak berhenti di sini. Setelah keislaman Bilqis, muncul kembali satu teka-teki yang membuat para sejarawan dan ahli tafsir berdebat hingga hari ini. Benarkah Nabi Sulaiman menikahi Ratu Bilqis? Dan kalau iya, bagaimana dengan keturunan mereka? Apakah darah para nabi bercampur dengan darah jin? Setelah pengakuan iman yang mengguncang itu, setelah Bilqis berkata, "Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah," maka seluruh istana, seluruh langit seolah hening. Ini bukan sekedar perpindahan agama, ini adalah pertemuan dua kekuasaan besar, nubuah dari langit dan tahta dari bumi selatan. Lalu muncul pertanyaan yang hingga hari ini masih diperdebatkan. Apakah Nabi Sulaiman menikahi Ratu Bilqis? Sebagian ulama berkata iya, bahwa setelah ia masuk Islam, Bilqis dinikahi oleh Nabi Sulaiman, kemudian diboyong ke Yerusalem dan tinggal di sana sebagai Ratu Mukminah. Riwayat dari Ibnu Ishaq dan beberapa tafsir menyebutkan bahwa Sulaiman tidak hanya menikahi Bilqis,
tetapi juga menjadikannya bagian dari istananya. Mereka menyebutkan bahwa Bilqis melahirkan seorang anak dari Sulaiman, dan garis keturunannya dipercaya menyebar hingga ke negeri Habasyah, Ethiopia. Namun, ada pula yang berbeda pendapat. Sebagian ulama lain berkata, tidak ada dalil sahih dari Al-Quran maupun hadis yang memastikan pernikahan itu benar terjadi. Yang pasti, Al-Quran berhenti pada kalimat, "Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah," dan tidak melanjutkan dengan kisah pernikahan atau anak keturunan. Karena mungkin yang Allah ingin kita fokuskan adalah iman Bilqis, bukan hubungan pribadinya. Namun, sejarah dan mitos di berbagai belahan dunia tidak tinggal diam. Di Ethiopia, ada legenda kuno yang menyebutkan bahwa Bilqis disebut Makeda dan menikah dengan Raja Sulaiman, melahirkan seorang anak laki-laki bernama Menelik I. Menelik inilah yang konon membawa tabut perjanjian, Ark of the Covenant, dari Yerusalem ke Aksum, Ethiopia, dan menjadi raja pertama dari dinasti Solomonik, garis kerajaan yang diklaim berlangsung lebih dari 2000 tahun, hingga jatuhnya Kaisar Haile Selassie di abad ke-20. Bayangkan, sebuah pernikahan antara nabi dan ratu melahirkan garis keturunan yang mengklaim hak ilahiyah dan diikuti oleh gerakan Rastafarian di Jamaika yang menganggap Haile Selassie sebagai Mesias. Semuanya berakar dari Bilqis dan Sulaiman. Namun, semua ini belum tentu benar. Sebagian besar hanyalah riwayat Israiliyat, kisah-kisah dari Bani Israel yang tidak ada landasannya dalam hadis sahih maupun dalil yang pasti. Maka sebagai muslim, kita mengambil pelajaran dari yang pasti bahwa Bilqis masuk Islam dengan penuh kesadaran dan menjadi simbol bahwa kebenaran bisa diterima siapapun, meski ia berasal dari tahta kemewahan atau negeri pagan yang jauh. Bahwa wanita secerdas Bilqis yang begitu cermat menimbang kebenaran, berani meninggalkan kekuasaan demi kebenaran dari langit adalah pelajaran yang abadi bagi kita semua. Teman-teman, dari awal kita sudah menyelami kisah luar biasa tentang Ratu Bilqis. Dari istana Saba yang megah hingga lantai kaca yang membingungkan akal. Dari burung hudhud hingga keimanan yang tulus. Tapi kini saatnya kita tanyakan satu hal yang krusial. Dari mana semua cerita ini berasal? Apakah betul Bilqis punya kaki seperti kuda? Apakah ibunya benar-benar jin? Apakah dia menikah dengan Nabi Sulaiman dan melahirkan garis keturunan suci? Atau apakah ini hanya dongeng lama yang terlanjur dipercaya banyak orang? Mari kita mulai dari yang paling kokoh, Al-Quran. Dalam surah An-Naml, Allah menceritakan Bilqis dengan sangat ringkas tapi padat. Ia adalah seorang ratu yang punya kerajaan besar. Ia menyembah matahari sebelum didakwahi. Ia dikirim surat oleh Nabi Sulaiman. Ia datang dan akhirnya tunduk kepada Allah. Dan satu adegan menegangkan, ketika ia mengangkat pakaiannya karena mengira lantai kaca itu air, itu hanyalah lantai kaca yang dilapisi. Quran Surah An-Naml ayat ke-44. Itu saja. Tak ada penjelasan soal kaki seperti binatang. Tak ada pula kisah ibunya jin atau menikah dengan Sulaiman. Al-Quran fokus pada keimanan dan perubahan hati Bilqis, bukan silsilah atau dongeng bentuk tubuhnya. Kemudian yang disebutkan dalam hadis, apakah ada hadis sahih tentang kaki Bilqis? Jawabannya tidak ada. Tidak ada satupun hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW yang menyebut bahwa kaki Bilqis seperti kuda, berbulu atau dia anak jin. Riwayat-riwayat yang ada hanyalah tafsir-tafsir dari para mufassir klasik dan sebagian besar berasal dari kisah Israiliyat, yaitu cerita dari Bani Israel, yang mana cerita itu diperbolehkan dikisahkan selama tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis, namun tidak boleh diyakini kebenarannya secara mutlak. Dan disinilah kita temukan akar dari segala misteri. Kisah bahwa Bilqis adalah putri jin berasal dari dongeng Arab Selatan kuno. Kisah bahwa tumitnya seperti kuku kuda disebut dalam beberapa riwayat tafsir dari ulama yang mengutip cerita Bani Israel, bukan dari wahyu. Kemudian kisah tentang Menelik, tabut perjanjian, dan Ethiopia berasal dari Kebra Nagas, kitab kerajaan Ethiopia yang ditulis ratusan tahun setelah Nabi Sulaiman wafat. Jadi, banyak dari yang kita anggap kisah Islami sebenarnya adalah kisah dongeng dan sejarah alternatif yang menyelinap masuk melalui buku tafsir, budaya lokal, dan pengaruh Yahudi Kristen pada masa awal Islam. Lalu teman-teman, kenapa kisah ini penting? Karena di balik semua kabut kisah itu, ada satu cahaya yang tetap bersinar, kebenaran tentang hati yang menerima cahaya Allah, Ratu Bilqis, bukan tentang kakinya, bukan tentang silsilah ibunya, bukan tentang menikah atau tidaknya,
tapi tentang bagaimana seorang wanita pemimpin yang cerdas dan berkuasa bersedia merendah di hadapan kebenaran. Dan ia berkata, "Aku telah menzolimi diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Teman-teman, kisah ini mengajarkan satu hal. Kadang kita terlalu sibuk mencari bentuk luar, sampai lupa pada cahaya di dalam, dan Bilqis telah memilih cahaya itu. Semoga kita juga, semoga hati kita seperti hati Bilqis, yang bersedia tunduk ketika kebenaran datang, meski ia datang dalam bentuk yang paling tak terduga. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.